wabarakatuh. Perkenalkan, Ar-Rahman Ar-Rahim Channel. Oke, channel yang mengarah suatu cinta kasih kepada Tuhan dan kepada manusia. Baik, saudara-saudaraku, saya ingin menceritakan apa yang menjadi pengalaman saya selama ini. Saya itu sudah lama ingin menjadi seorang YouTuber, tapi saya itu bingung bagaimana caranya begitu ya. Terus materinya apa begitu. Akhirnya sebagai pedagang Salome, pertama saya keliling ya, kota Balikpapan. Akhirnya dengan petunjuk Allah saya bisa mangkal di Jalan Saripudin Yos nomor 46 di depan Mercedes Benz. Pada satu hari ya, itu ada seorang pembeli yang beliau mengaku namanya itu Haryono. Beliau berpakaian rapi, bersepatu kempling ya, pakaiannya halus, bicaranya halus, wajah warna kulitnya putih sekali. Namun bicaranya itu agak gimana gitu ya. Tapi waktu itu saya belum datang, yang menunggui adalah istri saya yang membeli Salome 5.000. Kemudian bicara sama istri saya, Salomenya enak loh bu, Salomenya enak, istri saya udah beli di sini. Waktu lewat Salomenya enak sekali gitu. Itu kata Mas Haryono. Itu istri saya dulu. Saya terus terang, istri saya orangnya lugu. Saya belum pernah lihat sama ibu, mungkin sama bapaknya. Oh ya kali pas Apusa demikian. Selang waktu saya datang ke lokasi di warung ya, warung Salome. Akhirnya diperkenalkan, saya datang. Oh ini bapak udah datang ini ya. Saya disalami dan dicium tangan saya waktu itu. Memperkenalkan diri, katanya tahu saya orang Grobogan dan dia juga orang Jawa Tengah, mengaku dari Ambarawa, mertuanya dari Grobogan juga, dan mertuanya juga dari Semarang katanya. Terus akhirnya dia bercerita-cerita tentang keluarganya, bahwa dia punya istri, bekerja di sebuah lembaga pendidikan di SMA 5 Balikpapan. Bodinya itu sangkuk tetapi berkumis. Katanya istrinya seperti itu, bodinya sangkuk kemudian berkumis. Itu menurut apa yang disampaikan oleh Mas Haryono. Dan sudah lama tidak dikaruniai anak, sudah lama tidak diberi anak, dikaruniai anak. Kemudian ibunya yang dari Solo itu, orangnya dari Solo, itu ada sebuah keluarga yang istrinya meninggal, suaminya juga meninggal, mempunyai satu bayi. Kemudian diambillah keluarga Haryono itu bersama istrinya, diasuh sampai usia besar. Nah, akhir cerita cerita itu berlanjut bahwa anak itu di saat sholat juga ikut berdoa, katanya ya Tuhan, ya Allah, semoga saya segera dikaruniai adik. Demikian. Akhirnya dengan keyakinan kepercayaan, oh ini adalah doa daripada anak yatim yang dikabulkan, yang diijabahi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya istri Mas Haryono mengandung 7 bulan. Itu pertemuan pertama tadi pada tanggal 2 hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023. Kemudian lanjut cerita begini Pak De. Ini saya bekerja di sebuah perusahaan kapal di Balikpapan. Begitu.
Akhirnya memperkenalkan pekerjaannya bahwa Mas Haryono ini bekerja di sebuah perusahaan kapal di Balikpapan, tapi tidak disebutkan perusahaan apa namanya, PT apa namanya juga tidak disebutkan. Bahkan bosnya itu juga berasal dari kota Solo, tepatnya Sragen dan di Kecamatan Gemolong, itu katanya, ya. Bos yang punya perusahaan itu mau punya hajat ulang tahun anaknya yang terakhir. Kebetulan Mas Haryono ini dipilih menjadi ketua panitia penyelenggara pelaksanaan pesta ulang tahun putra daripada bos kapal tersebut. Kenapa dipilih? Karena dari 54 atau 50 berapa karyawannya itu hanya 17 yang jujur, termasuk Mas Haryono dipilih karena kejujurannya. Kemudian karena penyelenggaraannya itu dirayakan di BDI pada tanggal 1 Maret 2023. Pada pertemuan itu menceritakan bahwa putra bos ini akan dirayakan dengan makanan-makanan anak-anak, kuliner anak-anak seperti ada salome, ada es degan, ada es dawet, ada makanan-makanan seperti nugget, ada sosis dan lain-lain sebagainya yang semuanya sudah dipesankan. Demikian. Usul istrinya mengatakan, ya itu untuk salomenya itu pesan ke Pak D itu rasanya enak loh, salome berkah itu dapatnya juga manis enak, saya sudah merasakan, itu kata Mas Haryono. Akhirnya ada semacam transaksi awal akan pesan dawet, jumlahnya awalnya 300 gelas dawet. Akhirnya dia menaikkan harga sendiri 12.000 per gelas. Kemudian untuk salomenya itu borongan, dia minta borongannya 2.500.000 rupiah, itu borongannya. Namun sebelum dilanjutkan, Mas Haryono ini mau minta sampel dawetnya, nanti akan disampaikan kepada bos kapal itu. Kemudian sama istri dibuatkan sampel dawet, dan akhirnya pada ini sang ketua penyelenggara pesta akhirnya pulang ke rumah, dan dia pernah mengatakan nanti jam 7 saya telepon Pak Di. Akhirnya pulang dan saya bekerja seperti biasanya. Pada itu kejadian pada tanggal 23 Februari 2023. Kemudian jam 7 tepat ya, jam 7 akan telepon. Dia telepon, oh Pak D, tadi sampelnya diterima Pak D. Sampelnya diterima Pak D, dan rasanya enak Pak D. Lah ini untuk besok saya akan melanjutkan transaksinya Pak D. Kita di rumah aja Pak D ya. Gitu. Akhirnya pagi-pagi jam 7 ya, jam 7:30 dia datang ke rumah, tapi awalnya dia bingung dulu. Kemudian saya jemput di jalan, ya kan? Tapi ternyata masih ada kesalahan jalan. Akhirnya diantar oleh seseorang takmir masjid ke lokasi rumah saya. Demikian di rumah saya. Akhirnya ketemulah saya. Oke, dia dengan membawa satu kotak roti yang beliau mengatakan bahwa ini adalah buatan istrinya yang rencananya juga ingin berbisnis membuat roti. Entah Pak D rasanya seperti apa Pak D roti itu, nanti tolong ya Pak D ya dicek nanti untuk kritik dan sarannya Pak D, begitu katanya. Akhirnya saya Mas Haryono ini dengan omong punya omong, bicara punya bicara, kemudian terjadi satu transaksi. Namun sebelum transaksi juga bercerita tentang ngalor ngidul, tentang istrinya, tentang keberadaan keluarganya, kemudian bahkan bercerita tentang kehidupan seksnya. Luar biasa. Satu heran kenapa dia dengan terbuka bercerita tentang kehidupan seks bersama istrinya. Itu heran itu.
bercerita tentang bahwa istrinya itu termasuk diperset, itu mau kerja berapa saja Pak De, itu minta dulu. Lah saya nggak kuat Pak De, katanya. Saya itu nggak selalu saya tanggapi, ya gini aja. Yang penting ini gimana nih? Ya gini Pak De, ini sebelum uang cair, nanti uang akan dicairkan hari Minggu Pak De, akan dicairkan hari Minggu. Maka ini membuat rencana, saya membuat rencana, tapi Pak De sendiri ya yang menulis ya untuk rencana ini. Ini saya berikan contohnya Pak De. Kemudian saya beri contoh, misalnya pesanan makanan. Satu gelas dawet, dia mungkin lupa nih. Menjadi 200 gelas dawet. Kejadian tanggal 24 ya, 24 Februari 2023, tepatnya hari Jumat. Nah ini tepatnya hari Jumat. Setelah saya tulis selesai, kemudian untuk Mas Haryono selaku ketua panitia penyelenggara pesta ulang tahun putra tadi, itu mohon minta sampel lagi. Bosnya minta sampel lagi 2 bungkus Salome dan 2 gelas dawet. Bahkan kemudian dibuatkan juga sama ibunya, sama mamanya 2 gelas dawet untuk istrinya dan 1 bungkus Salome buat istrinya. Itu karena belum selesai, udah ajak bicara, masaknya akhirnya tertunda, masaknya belum selesai, akhirnya pada jam setengah 12 belum selesai masak. Namun karena belum selesai, kemudian ada janjian, itu aja habis Jumatan Pak De ya, nanti saya ambil ya Pak De ya, kalau ini belum selesai. Oke, nanti habis Jumatan nanti bisa diambil. Kemudian saya melanjutkan masak. Demikian, karena sudah selesai saya siapkan, kemudian Mas Haryono saya telepon. Waktu itu saya telepon itu, halo, posisi di mana, di rumah Kak? Ini sudah selesai Mas Har, ini mau saya antar ya, saya di pintu gerbang. Nanti dijemput di sana. Oh nggak usah Pak De, nggak usah, biar saya yang nemuin Pak De ada di sana. Kelihatannya ada sesuatu. Itu mengaku di perumahan sekitar Polda Jatim ya. Itu di sekitar Pondok Mentari itu ada Kapura, itu katanya turun ke bawah. Maksud saya akan mengantarkan makanan itu, tapi dia tidak mau. Akhirnya apa terjadi? Datanglah ke rumah. Itu habis Jumatan. Itu juga banyak cerita lagi panjang lebar. Bahkan untuk saya melihat tidak dibawa segera bawa pulang, malah cerita lagi. Terus. Nah, akhirnya apa terjadi? Sampai jam 4 sore saya tidak jadi jualan. Jadi hari Jumat itu tanggal 24 Februari saya tidak jualan. Ya, kita menghormati tamu. Tapi kita hormati tamu sampai saya tidak berjualan. Ya, ini bentuk kasih sayang kita kepada tamu, bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Namun kadang yang perlu dipahami, ya tamu itu seharusnya ya tahu diri lah, begitu. Tapi karena ini apa maksudnya kita kok sampai begitu. Akhirnya jam 4 dia pulang. Karena apa? Minta saya jam 4 harus sampai ke sana. Karena bosnya itu pada jam setengah 6 atau sore itu mau berangkat ke Jakarta. Itu karena ada transaksi lagi. Transaksi lagi yang katanya kapalnya akan dibeli lagi, akan laku lagi, transaksi menjual kapal. Demikian. Nah, akhirnya setelah itu batuk nih, karena terlalu banyak angin jalan ya. Ya, akhirnya setelah sampai di rumah bos, katanya itu jam 7 telepon lagi dia, Pak De, ini tadi sudah disampaikan, saya sampaikan Pak De untuk makanannya, pentolnya, dawetnya itu enak sekali Pak De. Bahwa anak yang mau diulang tahun itu merebut itu dari ibunya Pak De, diambil semua itu. Wah, badannya gemuk sekali Pak De itu. Ya, tapi kan Pak De, bos itu untuk rencananya itu dicoret Pak De. Dicoret itu bukan berarti tidak batal tidak, tapi tadi 4.900.000 menjadi 5 juta Pak De. Nah, saya bilang ya alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Begitu. Apa yang terjadi setelah
Karena kemarin itu Pak De, ini juga ada ruatan kapal, sudah cerita itu banyak sekali yang diceritakan tentang itu ya, tentang bosnya, ya cerita yang ngalor ngidul tidak karuan, demikian ya. Kemudian setelah jam 7, ya saya kira cukup ya, ini silakan melembur kalau mau lembur gitu. Oh ya Pak De ya, oke, selamat malam Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sama. Ya. Kemudian pada keesokan harinya, tanggal 25 Februari, ya, 25 Februari, nah, tepatnya hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023. Pagi-pagi setengah 8 ya, iya setengah 8 telepon. Nah, Assalamualaikum. Oh ya, Mas Haryono, ya gimana Mas? Ada berita apa nih? Oh ya Pak De, ini saya mau ketemu Pak De pagi ini. Bisa kah? Bisa, silakan. Akhirnya pagi-pagi jam 8 sampai ke rumah. Dia dengan wajah yang muram, wajah yang suntuk, wajah yang kecewa, kemudian seolah-olah dia itu kecewa sekali itu. Kemudian ya silakan masuk. Silakan duduk di depan. Ya, Pak De, ini mohon Pak De, saya ngerepoti Pak De ini, ngerepoti terus Pak De. Oh iya, gak apa-apa, ada apa? Gitu kan. Setelah itu dia bercerita, ini Pak De, ini kan tadi pagi Pak De, itu sama istri itu cekcok Pak De, cekcok sama istri itu waktu pagi itu enggak, itu untuk Tio itu dimarahi sama mamahnya, itu menjerit Tio itu Pak De. Akhirnya saya cekcok sama istri saya Pak De. Itu akhirnya istri saya mau berangkat rapat hari Sabtu itu, mau berangkat rapat ke SMA 5. Begitu katanya. Akhirnya, udah sini, urus itu anakmu, Tio itu. Udah, langsung urus. Akhirnya saya pagi itu mau saya antar ke pondok. Kemudian istri saya mau berangkat ke SMA mau rapat Pak De. Kemudian di depan rumah itu dia bilang, sana ambil uang di pelandasan, di ATM. Tapi waktu itu Pak De, waktu istri saya bicara semacam itu, di depan rumah itu ada orang gondrong Pak De. Mungkin mendengar pembicaraan saya dengan istri saya, kalau saya mau ambil uang di ATM Pak De. Kemudian saya bersama anak saya namanya Tio, ya. Kemudian saya ke pondok, kemudian saya ambil ATM Pak De di sana. 20 juta Pak De, saya mengambil uang 20 juta di ATM. Itu juga dalam hati saya, maksud bisa ambil ATM 20 juta sekali ambil, begitu dalam hati saya. Bisa kak dalam hati saya, tapi udah biar, karena saya prinsipnya adalah kasih sayang kepada sesama manusia. Oke saya tampung terus. Terus gimana, kemudian saya ambil Pak De. Kemudian maksud saya itu saya ada bawa uang 6 juta, kemudian saya ambil lagi 20 juta Pak De. Maksudnya untuk pajar-pajar rata-rata, ada perlengkapan yang lain Pak De. Begitu. Saya waktu itu bawa mau dipinjami motornya bos Pak De. Saya bawa mobil Pak De itu. Setelah saya mau ke landasan Pak De lewat jalan yang lurus begitu, kebetulan saya dihalau oleh seorang Pak De. Itu bos, banyak kempes. Begitu gitu banyak kempes. Kemudian saya berhenti Pak De. Saya berhenti, saya mau mengganti ban. Ternyata Pak De, setelah buka uang saya itu di tas itu. Setelah saya itu buka-buka ban, ada klutak-klutik di mobil saya Pak De. Ternyata Pak De, ya Allah Pak De, dia maling Pak De. Aku bagaimana? Aku bingung Pak De ini Pak De. Ternyata maling Pak De. Uang 26 juta melayang Pak De. Ini saya bingung Pak De. Saya tidak berani Pak De itu bilang sama istri saya Pak De. Saya punya BPKB Pak De, tapi dibawa istri saya. Terus saya jawab, coba ya terus terang sama bos. Ya nggak enak Pak De sama bos, Pak De sedang bepergian Pak De. Tapi tadi saya juga sudah bilang, telepon sama wakilnya Pak De. Begitu Pak De. Kemudian saya mau pinjam dulu maksud saya sama itu. Nanti saya tetap bertanggung jawab Pak De. Oleh sebab itu Pak De, kalau bisa Pak De, saya mohon sekali dengan amat sangat Pak De, saya
dipinjami Pak De untuk membayar panjer-panjer kata, panjer-panjer yang lain. Saya biar enak begitu Pak De. Saya ini Pak De, buru saya semua berdiri Pak De. Itu dengan actionnya yang luar biasa. Akhirnya maaf, kalau uang saya nggak punya. Kalau uang saya nggak punya, saya cuma menjual Salome aja. Nah kebetulan saya di rumah ada BPKB, waktu itu ada BPKB 2, satu BPKB Mio dan satu BPKB motor yang untuk jualan. Saya suruh ngambil sama mamanya. Saya bantu, betul saya bantu. Karena ya urusan kaki saya tadi saya tidak mempunyai seudon apa-apa, saya tetap berkusudon walaupun bagaimana orang itu seperti apa, demikian. Akhirnya saya ambilkan BPKB itu. Nah di rumah dulu ya, coba saya carikan uang, nanti kalau ada. Saya keluar, kemudian sadar saya sudah awal sudah sadar, wah ini penipuan bisa ini begitu. Tapi saya nggak mau bilang ini penipuan ya, nggak mau bilang penipuan. Tapi sampai jalan, kemudian saya ngetok sama orang yang punya duit itu, ternyata tutup, tidak ada orangnya, pergi, dan saya kembali. Begitu, kembali, maaf Pak, enggak ada ini. Iya Pak De, ini nggak mau pinjam uang harus ada pegangannya Pak De. Pak De kan ada BPKB. Gitu, ya udah silakan. Kemudian saya pinjami satu BPKB yang nilainya ya, kalau motornya ya harga 1.500.000 lah gitu. Dan saya bilang sama istri, "Ma, ini kita berharap itu kembali karena ini mungkin penipu dia, tapi tidak apa-apa kalau kita tidak layani, terus siapa yang ngasih makan dia," saat itu. Enggak lah itu saya. Oke, akhirnya saya kasihkan. Karena apa? Dia mau menagih uang di daerah Penajam sana, karena temannya dulu pernah pinjam uang 9 juta. Nah ini mau menagih, tidak punya sanggup, nanti kalau dapat nanti akan digunakan untuk panjer-panjer, demikian untuk DP. Karena dia membawa 2 teman, membawa security ya, itu security dari katanya itu adalah pengawal bos saya. Ini saya minta tolong untuk membantu saya, mengawal saya untuk mengambil uang itu, begitu katanya. Namun demikian kita tetap baik, kita tetap rahman, kita tetap rohim dengan siapapun juga, demikian. Kenapa? Ya telah bilang sama temannya, wah kamu mungkin nggak pernah sedekah, begitu dihina sama temannya. Nggak pernah sedekah bagaimana, wong saya sering juga minjami orang teman kok, uang teman saya juga saya pinjami kok, bisa tak pilih aja, bisa tak ke penasihat gitu. Setelah itu saya lepaskan BPKB 1, kemudian dia pamit dengan wajah yang agak kecewa, agak murung, demikian. Dan dia ada hati-hati ya, Mas Har, gitu. Jadi Mas Haryono, yang penting orang itu jangan jadi orang munafik, dan ini supaya jangan menjadi udang kumpul. Ya saya tahu lah keadaan Mas Haryono yang seperti ini. Ya pergilah ke Mas Haryono, dan dia berjanji gini ya Pak De, nanti sore setelah saya dapat uang, nanti BPKB-nya saya kembalikan Pak De ya. Udahlah, jangan jadi semacam itu. Dan begitu ya, kalau dapat saya tahu itu nanti bahwa tidak akan kembali, saya tahu. Kenapa? Dari awalnya sudah bicaranya, sudah melantung, sudah macam-macam, sudah masuk akal, ada logika gitu ya, diambil logika kita nggak masuk akal. Yang terpenting dengan peristiwa ini, akhirnya pada sore harinya BPKB juga tidak kunjung kembali, dan tanggal 1 juga tidak ada kunjung ada pesta. Dan pada hari Minggu juga tidak, Mas Haryono juga tidak datang membawa uang 5 juta untuk membayar Salome dan Dawet, itu juga tidak ada. Maka kalau kebanyakan orang mungkin ya ini bisa dikatakan sebagai modus penipuan ya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat pedagang kaki lima atau pedagang kuliner jalanan, hati-hati dengan modus yang terbaru ini, modus pedagang kuliner dengan
dijanjeni pesan sekian dan akhirnya itu tadi pinjam uang atau minta uang atau yang lain caranya. Kalau ada hal-hal yang demikian ini mohon tidak dipercaya. Demikian supaya saudara-saudara kita yang merantau di Kalimantan ini tetap waspada dan hati-hati. Untuk bagi saya itu sebagai pelajaran. Untuk kalau ini tidak saya lalui, maka saya tidak bisa bercerita tentang ini. Saya tidak bisa untuk memposting video yang sesuai dengan rencana cita-cita saya sebagai YouTuber. Ini kesempatan yang baik. Ini adalah suatu momen yang terbaik. Saya bisa untuk syuting dan bisa saya sampaikan kepada khalayak ramai. Dan barangkali ini memang bisa tidak atau belum melaporkan kepada Bapak Polisi. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak Polisi di Balikpapan juga memberikan satu himbauan, memberikan satu informasi bahwa ini ada modus-modus penipuan yang sebenarnya tidak besar, tapi bagi kalangan untuk perantau-perantau, untuk ekonomi lemah, ekonomi yang kecil, pedagang mikro yang kurang modal, ini juga sangat memberatkan sekali. Namun demikian